Menolak menyerah pada kapal perang Rusia, tentara Ukraina di pulau kecil ini akhirnya tewas diserang. Sebuah klip audio yang disebut merupakan tentara Ukraina yang berjaga di perbatasan yang menolak menyerah pada kapal perang Rusia beredar luas di media sosial. Klip audio tersebut diduga berasal dari pasukan perbatasan Ukraina yang berjaga di Pulau Zimini atau pulau luar di Laut Hitam. Dilaporkan 13 tentara Ukraina tewas saat mempertahankan pulau kecil tersebut dari serangan Rusia. Mereka dikabarkan menolak angkat tangan pada kapal perang Rusia yang menyuruh mereka menyerah. Dalam rekaman audio yang dibagikan pejabat pemerintah Ukraina itu, terdengar para tentara bertukar komentar tajam dengan kapal perang Rusia. Ini adalah kapal perang Rusia, saya meminta Anda letakkan senjata, menyerah untuk menghindari pertumpahan darah dan korban yang tak diperlukan. Jika tidak, Anda akan diledakkan. Begitu bunyi salah satu suara di klip audio itu dikutip dari BBC pada Sabtu 26 Februari. Kemudian, para tentara Ukraina sempat terdengar berbicara di antara mereka sendiri. Ini saatnya, ujar mereka di klip itu, kata-kata mereka pun ditutup dengan pergilah ke neraka. Pihak Ukraina mengungkapkan para tentara tersebut terbunuh melalui serangan dari udara dan laut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahkan menganugerahi tentara-tentara itu gelar Anumerta Pahlawan Ukraina. Di Pulau Zimini kami, para penjaga perbatasan tewas secara heroik bertahan hingga akhir, ujar Zelensky. Menurut pejabat Ukraina, itu merupakan kata-kata terakhir yang terdengar dari pulau itu sebelum Rusia melakukan serangan. Sejak itu, Kiev pun kehilangan kontak dengan para tentara di pulau tersebut. Namun pihak Rusia mengungkapkan hal berbeda yang dramatis terkait insiden tersebut. Rusia sendiri membantah tuduhan telah membunuh para tentara itu lewat serangan udara dan laut. Rusia menyatakan tentara-tentara itu telah menyerah. Mereka mengatakan 82 tentara Ukraina di pulau itu telah menyerah secara sukarela dan tak menyebutkan melakukan serangan atau menimbulkan korban. Pulau Zimini merupakan pulau berbatu sepanjang 16 hektar dan dimiliki oleh Ukraina. Pulau itu berada sejauh 300 km sebelah barat Crimea. Ukraina menyatakan sebanyak 137 penduduk dan personil militer negara itu telah tewas dalam invasi Rusia yang dimulai pada Kamis 24 Februari lalu. Pasukan elit dari Chechnya telah dikirim ke Ukraina untuk mendukung serangan tentara Rusia. Demikian diumumkan pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov, pada Sabtu 26 Februari. Besarnya pasukan Chechnya yang dikirim belum jelas, namun menurut beberapa laporan jumlahnya mencapai sekitar 12.000 personil. Dalam sebuah video yang diposting di daring pada Sabtu, Kadyrov mengatakan bahwa unit-unit pasukan Chechnya sejauh ini tidak menderita jatuhnya korban dan mengatakan bahwa pasukan Rusia akan dengan mudah merebut kota-kota besar Ukraina, termasuk ibu kota Kiev. Namun, dia mengatakan bahwa tugas utama pasukannya adalah mencegah jatuhnya korban jiwa. Sampai hari ini, pada menit ini, kami tidak memiliki satu korban pun atau terluka. Tidak seorang pun yang menderita pilek, kata Kadyrov sebagaimana dilansir Al Jazeera. Dia menyangkal apa yang dia katakan sebagai laporan palsu tentang korban dari sumber Ukraina. Presiden Putin mengambil keputusan yang tepat, dan kami melaksanakan perintahnya dalam keadaan apapun, katanya. Klaim Kadyrov itu bertentangan dengan apa yang disampaikan sejumlah sumber berita Ukraina yang mengatakan bahwa komandan pasukan Chechnya Jenderal Magomed Tusayev telah terbunuh dalam pertempuran di Hostomel. Rusia seakan berada di atas angin sebab serangan pertahanan yang dilancarkan Ukraina dengan mudah dapat dilemahkan. Kini Rusia juga terus mengirimkan pasukan militernya untuk menyerbu ibu kota Kiev. Presiden Ukraina yang melihat kejadian semakin mencekam akhirnya buka suara dan meminta bantuan kepada NATO. NATO pun merespon dengan menyiapkan ratusan alat tempur yang siap pertahankan kedaulatan Ukraina. Namun Vladimir Putin sempat mengatakan bahwa ia akan melibas negara manapun yang ikut campur dalam peperangan tersebut. Seorang ahli dari Australia, Dr. Alasan Negara Barat Tidak Leonid Petrov, mengungkap alasan tak ada satupun negara barat yang mampu menghentikan invasi Rusia terhadap Ukraina. Menurut Petrov, senjata nuklir Rusia menjadi alasan utama negara barat tidak berani menghentikan invasi Rusia ke Ukraina. Vladimir Putin memiliki senjata nuklir dan tidak ada yang benar-benar berani menghadapi Rusia yang bersenjata nuklir. Putin tidak dalam kondisi pikiran yang stabil, jelas Petrov sebagaimana dikutip melalui Daily Mail. Ia juga menyebut bahwa kegentaran para negara barat untuk masuk dalam perang dua negara tersebut merupakan langkah awal dari rencana invasi yang jauh lebih besar. Vladimir Putin tidak bisa dihentikan oleh Barat. Saya percaya dunia sekarang berada di ambang konflik besar yang baru, tambahnya. Akademisi Universitas Nasional Australia itu pun khawatir bahwa serangan terhadap Ukraina akan menjadi awal dari ekspansi Rusia yang bergulir ke negara-negara tetangga
seperti Estonia, Latvia, Lituania, dan bahkan Polandia. Petrov menduga pembangkangan yang dilakukan Putin semata ingin memulihkan wilayah era Soviet Rusia, bahkan mungkin juga menargetkan tetangganya di Asia Tengah. Vladimir Putin ingin memutar kembali waktu di perbatasan Rusia seperti sebelum runtuhnya Uni Soviet pada 1991. Meski begitu, sebagaimana diungkap Petrov, ada satu negara yang masih ditakuti oleh Rusia, ia adalah China. Rusia hingga kini masih takut pada China, bahkan Uni Soviet yang dulu sangat kuat takut akan invasi China selama tahun 70-an dan 80-an. Oleh karena itu, jika negara barat ingin berdamai dengan China, terutama Amerika Serikat mengakhiri perang dagangnya dengan China, maka Petrov yakin hal ini cukup untuk membuat Putin dan Rusia ragu. Untuk lebih bersahabat dengan China mungkin akan menjadi langkah cerdas bagi barat. China lebih rentan terhadap tatanan dunia berbasis aturan daripada Rusia, ungkap Petrov. Ia juga menjelaskan alasannya, yaitu karena China adalah sekutu dan teman yang jauh lebih mungkin bagi negara barat daripada Rusia. Mereka mungkin akan berperan sebagai serif lokal, katanya. Lebih lanjut, Petrov menilai tentang upaya negara barat untuk mengisolasi Vladimir Putin melalui ancaman dan sanksi tidak akan berdampak besar. Sanksi tersebut justru yang diinginkan oleh Rusia atas serangan ke Ukraina. Dilansir dari Pedoman Tangerang dalam terungkap, ternyata Vladimir Putin hanya takut pada satu negara ini. Petrov mengatakan seperti itu. Rusia akan dikenakan sanksi yang lebih agresif dan saya yakin Moskow akan dikucilkan secara diplomatis oleh komunitas internasional, tapi saya pikir itulah yang diinginkan Presiden Vladimir Putin. Dia ingin isolasi, dia ingin memerintah Rusia tanpa batas.